lurus saja gitu ya. Ini RHD ada bentuk Z. Hanya saja kalau posisinya dari RHD cek ya. Oke, sahabat super, jumpa lagi di informasi dan dokumen kita seperti biasanya. Oke, untuk kali ini ada informasi atau dokumen kembali kita infokan, yaitu paket reflektor CRF ya. CRF ini dari produk Hondanya, yaitu tipenya trail. Ya benar, yang trail ya. Ini dia. Untuk projinya sendiri bisa request ya, bisa pakai turbo SE, mau WST Gen 1, Gen 2, Gen 3 bisa ya. Kalau untuk CRF nya turbo SE yang non laser, mau flat RHD, mau dual laser bisa, mau all-whiter atau yang 3 warna juga bisa. Terus untuk mau pakai misalkan CR7 yang baru juga ada, billet Emperor Gen 1 atau Gen 2 yang sudah dual laser juga bisa. Untuk billet Emperornya memang dia lebih hemat juga. Untuk dari segi harga juga silahkan konsultasi di WhatsApp kita yang ada di bagian tentang dan komunitasnya, atau di bawah profil itu dipijit saja, nanti dia akan keluar WhatsApp kita. Dan tanya jawab slow respon, karena WA masuk terus setiap hari dan dibalasnya juga harus bergantian juga. Siang tidak ada tanya jawab, silahkan tinggalkan pesan, nanti kita balas malam harinya. Nah, oke ya. Ini dia tampilan dari reflektor CRF. Keduanya ini CRF. Mungkin info terbarunya ini ya mengenai bagian tampilan belakang mungkin ya. Kalau tampilan depan kan dari dulu emang seperti ini ya. Untuk chrome sendiri mau dicat silahkan, dicat hitam boleh, nggak boleh. Cat itu gratis, nggak dipungut biaya. Tinggal request saja, dicat kita cat, enggak ya enggak gitu ya. Jadi untuk projinya silahkan. Untuk warna AE BMW nya itu bisa pilih warna, mau biru, merah, es blue atau putih, gimana stok juga silahkan konsultasi. Warna demon juga harus pilih juga. Ada juga sih misalkan mau pakai bluetooth juga ada, tapi kan ada perbedaan harga ya. Ya bluetooth sama yang satu warna saja itu ada perbedaan harganya. Nah kurang lebih begitu ya. Kali ini kita dibantu sama kakak-kakak kita dari kota Cimahinya. Nah ini ya, jadi setiap tahun kita ganti merek ganti merek kok kayak produk ya. Maksudnya ganti kakak-kakak yang bantu di kita. Itu info tahunan ya. Jadi kita setahun sekali bikin info seperti ini. Untuk kakak-kakak yang mau bantu juga boleh, kalau mau silahkan, tapi konfirmasi dulu. Tentunya juga ada uang tip ya, tips itu ada berapa-berapanya ya, nanti konsultasi dulu gitu ya. Kurang lebih begitulah. Jadi info tahunan. Oke, coba kita lihat lebih dekat supaya lebih terlihat. Nah ini dia ya, reflektor CRF nya. Pertanyaan yang masih banyak masuk, membawa bahan sendiri bisa nggak? Jawabannya bisa, kita jasa pasang dan relay bisa. Nah ini dia ya, coba kita lihat. Ini yang versi lama di sebelah gigi kakak baju biru ini kan boxnya yang lama seperti ini. Nah ini agak gede, agak panjang kanan kirinya gitu ya. Nah itu yang dulu. Nah sekarang kita mau perkecil. Nah ini kurang lebih nanti kotaknya akan kita buat lebih kecil lagi. Ini hanya gambaran saja ya. Nanti beda proji bentuknya ya beda. Kalau turbo SE biasanya dia lebih slim, lebih tipis lagi. Ini kan contoh seni probes. Nah jadi hampir kotak ya. Nah ini kan masih bolong nih. Ini kan hanya informasi ya. Kalau untuk kiriman nanti ya ini semuanya rapat waterproof. Pernapasan ya ada atas bawah. Atas ada pernapasan, begitu juga yang ada di bawah. Tapi pernapasannya itu nanti ada pelindungnya ya, nggak boleh bolong begitu saja, yang nggak bisa. Nanti kurang aman. Jadi harus waterproof. Selain lubang pernapasan yang
sudah dikasih pelindung. Nah, itu info yang bisa kita sampaikan di tahun ini 2024-nya. Untuk perkabelannya seperti ini ya. Tuh, ini perkabelan dari paket reflektor CRF relay. Biasanya ada saklar kecil ya, karena bawahnya nggak ada. Nah, ini ada soket 4 pin. Ini pasangannya ke projinya. Nah, ini ada dua kabel merah putih, merah hitam. Ini kaki, ditempelkan kaki ya, kabelnya panjang, sudah dikasih pemisah juga, sangat mudah. Nah, ada pemisah ya. Dan ini ada soket 4 pin ke bagian reflektor dan ada satu kabel. Nah, ini AC-nya ada soketnya, sudah PNP sebenarnya. Ini kita lepas dulu untuk mencoba soalnya, untuk kita tes. Nah, ini ya tuh, ini AC-nya ada di sini. Sudah ada soketnya, tinggal colok saja. Nah, tinggal dicolok, selesai. Nah, begitu ya kurang lebih ya. Nah, ini ada saklar on off untuk projinya. Dikarenakan bawaan motor ini nggak ada on off, supaya bisa off. Ya, kalau motornya sudah pakai on off ya, yang nggak bisa dipakai, dilepas bisa, mau disambung lagi di solder juga boleh. Tinggal diatur aja kalau soal itu. Ini coba sambil kita tes sedikit ya. Membawa bahan sendiri boleh, pakai reflektor PNP juga boleh. Beda proji, beda harga juga. Silakan langsung di WhatsApp saja yang ada di bagian komunitas. Nah, ini dia, ini positif, negatif. Yang sekunya bulat itu ya, yang kabel merah positif. Nah, ini yang kabel coklat tadi, yang satu ini out kontak. Nah, jadi posisinya nanti untuk pakai CRF-nya, begitu motor dikontak, desainnya AE atau lampu senja langsung menyala. Nah, kalau untuk lampu projinya ini di on dulu karena ada on off-nya. Kalau lampu jauhnya nanti ikut holder asli yang nempel di motornya, begitu ya. Barangkali saya mau on off-nya pakai saklar Evo aja dong. Kalau request seperti itu juga bisa, silahkan request saja. Harus request, kalau nggak request nanti ya on off kecil dong jadinya. Nah, ini ada cahaya dekat, kita lihat sedikit ya. Nah, ini contoh cahaya dekat. Nah, ini cahaya jauh. Nah ini dekat, ini jauh. Nah, terlihat ya cut off-nya ya. Nah, berfungsi, nanti kurang lebih begitu di motornya, jauh dekat ya berfungsi ya. Oke, untuk sahabat super, barangkali mau tanya-tanya juga boleh, silahkan di WhatsApp kita yang ada di bagian tentang dan komunitasnya. Mungkin kita tunjukkan cahaya malam atau projinya untuk sebagai pilihan ya. Ini di belakang ada beberapa pilihan cahaya proji untuk pilihan, mau P25 juga bisa. Ini dia cahaya pilihan malam. Oke, ini yang ke satu, ada turbo SE non laser ya. Kan kalau ada laser ada lasernya di sini. Ini non laser flat ya. Nah, ini flat. Turbo SE non laser flat. Wah, cahayanya keren guys. Atau nomor 1 gitulah ya. Oke, ini yang cahaya 1. Ada turbo SE flat 6000K 4055 watt. Ini namanya 40 watt lah ya. Kalau di pijit lampu jauh dia wattnya beda, 55 biasa. Oke, kita sambil tunjukkan lampu jauhnya ya. Nah, ini lampu jauh ngebukanya cukup lebar. Nah, ini ya. Yuh, woi. Nah, ini ya. Oke, ngebukanya cukup lebar dan jos. Recommended. Oke, sekarang kita menuju yang nomor 2-nya, mungkin RHD ya. Ini kan flat. Ini pertama. Oke, pertama sudah, menuju kedua. Yap, ini dia yang keduanya, yaitu masih turbo SE tapi yang RHD. Nah, tadi kan lurus saja gitu ya. Ini RHD ada bentuk Z. Hanya saja kalau posisinya dari RHD untuk turbo SE-nya dia memang tidak tinggi ya. Kan ada beberapa merek yang dari sini menuju ke tengah tanjakan. Nah, tanjakannya itu ada yang tinggi, ini rendah. Jadi nggak begitu signifikan untuk RHD-nya. Tapi ya terlihat sih.
Nah, untuk cahaya masih sama, yang membedakan hanya di RHD nya saja. Nah, keren ya, keseluruhan oke dan mulus, garisnya juga mulus gitu ya. Ya sempurnanya emang dapat gitu ya. Oke, cahaya jauh sedikit. Nah, untuk cahaya jauh sama saja, ngebukanya lebar tuh, sama saja. Oke, recommended, jos dan menarik, masih menjadi favorit juga. Nah ini ya. Oke, jelas untuk cahayanya recommended banget. Sekarang kita yang ketiga, ini yang kedua. Nah, kita tunjukkan yang ketiganya untuk pilihan ya. Oke, ini dia yang ketiga, kita tunjukkan dari biled CR7 nya ya. CR7 atau CR7 gitu ya, di drivernya di luar. Nah, kalau Turbo SE tadi kan nggak ada driver di luar ya, dia sudah di dalam. Bentuknya cahayanya kantong dan RHD. Di sini ada bentuk Z. Tanjakannya pun tidak terlalu tinggi. Nah, ini dia ya, silahkan diperhatikan sendiri. Mau pilih yang ke-1, kedua, ketiga ini juga boleh. Cahayanya kantong. Untuk recommended. Nah, ini saja, ini memang garisnya cut off-nya dari sini tuh. Jadi ini nanjak dikit, di sini lurus, tanjakan lurus. Nah, ini kesininya pudunan. Emang begitu sih karakternya. Oke, cahaya jauh mungkin. Nah, ini cahaya jauh. Nah, ngebukanya cukup lebar juga segini. Tapi ketebalannya biasa ya. Yang spesial tebelnya ada di lampu dekatnya. Ini jauh, dekat, jauh, dekat. Cukup oke sih keseluruhan. Recommended juga, ini keren guys cahayanya. Hanya saja ini emang ada bayangan hitam sedikit ya, tapi nggak masalah lah segitu mah. Tapi ini garisnya juga melengkung, dia tajam gitu ya, melengkung tuh. Tapi tajam, dia rapi dia. Oke, recommended dan jos. Oke, lanjut yang keempatnya. Jeng, ini yang ketiga, udah keempat sekarang. Oke, ini dia yang keempat, kita tunjukkan ada biled Emperor Gen 1. Nah, jadi harus disebutkan ya nanti. Biled Emperor Gen 1. Nah, cahayanya flat juga. Di sini ada titik kumpul cahaya, ada tebel di sini dan garisnya tajam, tapi di bagian tengah. Garis cut off-nya yang bagian bawah ada lengkungan sedikit ya. Melengkung sedikit. Nah, cahayanya lumayan oke. Tingkat kebercakan juga nggak begitu banyak lah ya, hanya sedikit saja. Oke, cahaya jauh. Nah, ini ngebukanya cenderung sedikit ya di tengahnya, nggak begitu tinggi, tapi ya oke lah ya, nggak selebar yang tadi ya, yang sebelumnya. Oke, ini nomor 4 berarti ya. 1, 2, 3, 4. Ini nomor 4 berarti, cahaya nomor 4. Biled Emperor Gen 1. Nah, oke ya, Gen 1. Sekarang cahaya yang kelima. Oke, ini cahaya yang kelima. Nah, ini cahaya kelima, ada biled Emperor Gen 2. Nah, yang ada lasernya. Ini ya nggak nyala laser ya. Cahayanya agak kuning sedikit. Nah, cahaya jauh. Nah, ini ngebukanya lebih lebar ya daripada yang Gen 1 tadi ya. Lebih lebar nih. Untuk lampu jauhnya lebih oke yang ini ya. Oke, ini cahaya yang kelima. Nah, sekarang cahaya yang keenam. Oke, ini cahaya yang keenam, kita ada Matrix X1 1,5. Lebih kecil ya barangnya ya tuh. Cahayanya lumayan. Masuknya sudah spesial daripada Projim ini ya, beda ya. Nah, ini ya, dia putih 6000K. Cahaya dekat ya ini. Sekarang cahaya jauh. Untuk bercaknya lebih minim, atau bahkan bisa dibilang nggak ada gitu lah ya. Oke, cahaya dekat, cahaya jauh. Nah, ini ngebukanya juga lumayan lebar, tapi tingginya nggak begitu. Tapi sih kalau posisi jauh ya ini udah jauh gitu ya. Nah, posisi gini dia udah jauh tuh, jauh. Oke, ini Matrix ya, cahaya Matrix yang ke-6. 6000K, kecil mungil, lumayan oke.
Nah, sekarang cahaya yang ke-7, ini yang ke-6 berarti ya, ke-7 berarti. Oke, cahaya yang ke-7 ada di LED 1,8 in ya. Nah, seperti ini. Drivernya di dalam juga, tidak di luar ya. Bentuknya kantong RHD. Nah, hanya saja ini garis yang bagian bawah ini emang semacam apa nih namanya, double ya, atau seperti inilah ya. Jadi kurang mulus seperti yang CR7 yang di depan tadi ya, dia mulus gitu ya garisnya. Nah, ini bentuknya kantong banget RHD. Nah, ini cahaya dekat ya, oke, cahaya jauh. Nah, ini cahaya jauh juga oke juga. Ya, ini dia. Oke, ini berarti cahaya yang ke-7 ya. Yang ke-7 berarti ya. Mohon maaf kalau salah. Ini cahaya ke-7 ada bilet 1,8 in dari AS-nya. Cukup oke dan recommended juga, hanya saja ini kantong ya. Oke, mungkin kita tujukan cahaya yang ke-8. Ini yang ke-7 ya. Iya, oke. Cahaya yang ke-8. Oke, cahaya 8 ada WST Gen 1. Nah, ini WST Gen 1 ya tuh. WST Gen 1. Nah, 6000K. Nah, ini cenderung lebih slim ya. Kan kalau Turbo SE kan ini garis cut off atas, garis cut off bawah ada di sini. Dia lebih jauh gitu ya untuk ring dari atas ke bawah. Ini cenderung slim, lebih slim. 6000K untuk RHD juga kan ada tanjakan atau bentuk Z ya, Z gitu ya. Untuk garis cut off-nya dia cukup oke, dari ujung sini dia lurus sampai ujung gitu ya tuh. Cenderung slim. Oke, ini cahaya dekatnya cukup lumayan juga, recommended tuh. Oke lah, recommended. Nah, seperti ini ya cahayanya, cukup oke. Nah, cahaya jauh. Nah, ini jauh, dekat, jauh. Wah, keren guys. Cahaya jauhnya juga tebelnya lumayan dan ngebukanya juga cukup lebar ya. Nah, oke. Ya, lumayan lah, oke-oke saja. Dan tingkat keberjakan juga ini mulus, hampir nggak ada. Hanya saja ini ada bayangan seperti ini ya. Kalau WST Gen 1 ada bayangan ini tuh lengkungan. Ini faktor dari selenoid atau sistem lampu jauhnya. Pantulan dari selenoid. Nah, enggak jadi poin ini malah. Yang penting kan area sininya. Oke. Oke, cahaya 8. Sekarang lanjut ke cahaya yang ke-9. Oke, ini dia ada cahaya ke-9 yaitu WST Gen 2. Nah, ini WST Gen 2 ya. Bukan Turbo SE ya, WST Gen 2. Nah, seperti ini. Nah, cahayanya kembali kantong di sini dan RHD juga, ada ketebalan cahaya di tengah. Nah, untuk cahaya dekatnya ini garis cut off-nya seret RHD. Nah, habis RHD ini di sininya garisnya itu lurusnya itu enggak semulus seperti ini, tapi ada semacam ada tanjakan dikit. Jadi ada buruman dikit di biru-birunya di sini. Nah, kesempurnaan garisnya emang agak sedikit kurang. Tapi kalau tingkat bercak mungkin ini ada sedikit, tapi sedikit banget. Cahayanya kantong. Nah, ini cahaya dekat, cahaya jauh. Nah, ini dia cenderung ngebuka tengahnya juga ya tuh. Seperti ini ya tuh. Ya, tapi kalau jauh gini kan udah jauh juga gitu ya. Nah, oke, ini cahaya ke-9 ya, WST Gen 2 nyebutnya. Nah, seperti ini. Nah, disebutnya WST Gen 2. 6000K 35 watt. Cukup recommended. Hanya saja kalau gak suka kantong ya berarti ya jadi kurang gitu ya. Kan ada yang suka kantong, ada yang flat. Oke, cahaya 9. Sekarang lanjut ke cahaya ke-10. Oke, maaf, barusan sudah kita cari cahaya ke-10 itu mau kita tunjukkan Vinic P25 ya. Tapi posisinya kita lupa naruh. Jadi ya kalau nggak salah di tempat penyimpanan, jadi ya nggak jadi. Jadi barangkali mau pakai Vinic P25 juga boleh, silakan. Langsung di video-video sebelumnya juga udah pernah ada. Silakan ketik Sinar Otomotif spasi Vinic P25 nanti ada. Oke ya. Sekian dan terima kasih.
Soalnya udah malam ya, udah mau jam 10 kayaknya. Udah malam banget soalnya.